Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu sistem digital, bilangan, dan kuis. Yang pertama adalah sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang mempunyai fungsi mengukur suatu nilai besaran yang bersifat tetap ataupun tidak tetap. Sistem tersebut berbentuk diskrit berupa digit ataupun angka. Pada saat ini, sistem digital sudah menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, seperti smartphone, laptop, smart TV, komputer, robot, alat kedokteran, sampai dengan penjelajahan di ruang angkasa. Lalu, selanjutnya adalah rangkaian elektronik. Rangkaian elektronik adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika, baik bersifat pasif ataupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Sifat digital bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah rangkaian analog. Ya, di sini yaitu rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik kontinu. Lalu ada rangkaian digital, yang mana yaitu rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik diskrit. Lalu selanjutnya definisi rangkaian digital. Rangkaian digital atau rangkaian logika merupakan gabungan dari komponen-komponen elektronik, baik pasif ataupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Komponen pasif dan aktif itu membentuk elemen logik, gerbang yang disebut gerbang logika, yang merupakan bentuk terkecil dari gerbang logika. Gerbang logika yaitu kesatuan dari komponen elektronik pasif dan aktif dapat melakukan operasi AND or NOT. Sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Perbedaan perbedaan rangkaian digital dan sistem digital. Rangkaian digital yaitu biasanya terdiri dari beberapa gerbang logika. Outputnya merupakan fungsi proses sinyal digital, input dan outputnya berupa sinyal digital. Sementara untuk sistem digital, terdiri dari beberapa rangkaian digital, gerbang logika, dan lainnya. Untuk outputnya, merupakan fungsi pengalihan tenaga. Input dan outputnya berupa suatu tenaga atau energi. Lalu, referentasi sistem digital, level logikanya 0. Jika level logikanya 0, maka tegangan listrik 0 sampai 0,8 volt. Titik potensialnya referensi 0 atau di tanah. Dioda dengan reverse bias, transistor dalam keadaan mati, lalu saklar dalam keadaan terbuka, lampu atau LED dalam keadaan padam. Jika level logikanya 1, tegangan listrik 2 sampai 5 volt, titik potensial catur daya. Lalu dioda dengan forward bias, transistor dalam keadaan jenuh atau saturated, saklar dalam keadaan tertutup, lampu atau LED dalam keadaan menyala. Kelebihan sistem digital, yang pertama itu adalah sistem digital secara umum lebih mudah dirancang. Penyimpanan informasinya juga lebih besar, ketelitiannya lebih besar juga, operasi dapat diprogram, untai digital lebih kebal terhadap draw atau noise. Lebih banyak untai digital dapat dikemas dalam kopling IC. Lalu ini adalah bentuk gelombang sinyal digital. Bisa kita lihat, ini ada garis lurus di sini. Ya, garisnya lurus, tidak bergelombang seperti sini. Sini ada perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Kalau analog itu dia lebih bergelombang. Nah, ya, sementara kalau sinyal digital dia lebih kayak kubus gitu. Lalu selanjutnya ada sistem bilangan. Yang pertama adalah bilangan biner. Bilangan biner adalah angka yang terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1, atau biasa kita sebut dengan bilangan berbasis 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan bilangan biner, yang mana itu angka 0 dan 1. Sistem bilangan biner ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan alat-alat yang memiliki dua keadaan operasi yang berlawanan. Misalnya lampu pijar pada keadaan terang atau gelap, laptop dalam keadaan menyala atau mati, dan kipas angin dalam keadaan berputar atau diam. Penulisan bilangan biner adalah sebagai berikut. Ada angka 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Yang jelas dia hanya dua angka, yaitu angka 0 dan 1.
Lalu yang selanjutnya adalah bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan 10 simbol angka, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan bilangan desimal. Pada sistem bilangan ini, posisi dari suatu bilangan akan menentukan nilainya. Penulisannya adalah sebagai berikut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Kemudian, penentuan nilainya menggunakan posisi adalah sebagai berikut: 100, 101, 102, 103, dan seterusnya sampai N. Dapat kita pahami bahwa 100 lebih besar daripada 101, 102 lebih besar daripada 102, lebih besar dari 103, lebih besar daripada 10N. Lalu selanjutnya ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan bilangan oktal, yang mana bilangan oktal tersebut terdiri dari 8 simbol angka, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Atau biasa disebut bilangan berbasis 8. Bilangan oktal juga dapat digunakan untuk menyederhanakan bilangan biner, seperti 8 sama dengan 23 yang berarti 1 digit. Bilangan oktal dapat mewakili 3 digit bilangan biner. Penulisan bilangan oktal adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Lalu adalah bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan bilangan heksadesimal yang mana berbasis 16 dengan angka-angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan ini identik dengan sistem bilangan oktal, sehingga sistem bilangan heksadesimal dapat digunakan untuk menjadi alternatif dalam menyederhanakan bilangan biner. Dan ini ada tabel konversi bilangannya. Ini di sini bisa kita lihat mana desimalnya juga 0, 0, 0, 0, 1, binernya akan jadi 1, lalu oktalnya jadi 1, heksanya akan jadi 1. Jika desimalnya 2, ini binernya akan jadi 1, 0. Lalu ada oktalnya 2 juga, heksanya juga 2. Ini tabel konversi ini sebisa mungkin harus kita hafalkan, karena ini akan sangat penting ketika kita mengkonversi bilangan dari desimal ke biner atau biner ke oktal atau oktal ke heksadesimal. Baiklah, selanjutnya adalah kuis. Untuk format soalnya saya menggunakan NIM saya, yaitu 2001 0013. Kita akan mengambil dua angka di depan dan dua angka di belakangnya. Jadi 2013. Maka kita bisa buat sini bilangan desimalnya adalah 2013. Itu ada angka 10, itu tandanya berbasis 10. Lalu ada bilangan pecahan, kita tambahkan 0, di depannya jadi 0,2013. Lalu untuk binernya menjadi 1111110101 berbasis 2. Itu 2 itu biner, basis binernya. Untuk soal pertama yaitu kita ubah dari desimal ke biner. Bisa kita lihat di sini 2013 basis 10 itu kalau misalnya mau diubah ke biner itu kan berbasis 2. Jadi kita bagi 2. Misal jadi 2013 dibagi 2 itu kan menjadi 1006,5 ya, kalau nggak salah ya, 1006,5. Karena dia ini kalau untuk pembagian biner itu dia diturunkan ke bawah, dibulatkan ke bawah, jadi 1006 kan sisa 1 itu. Nah, satu lah kita taruh depan sini, lalu 1006 nya kita bagi lagi sampai tetap sama. Kalau misalnya dia habis kita taruh 0, tapi kalau misalnya dia sisa, misalnya dia koma, itu kan kita bulatkan ke bawah. Kayak 1006 dibagi 2 kan 503, habis berarti 0 kita taruh. Lalu 503 dibagi 2 itu 251,5 seharusnya, tapi kita bulatkan ke bawah jadi 251 dan sisa 1 jadi depannya. Begitu seterusnya hingga akhirnya ketemu setengah. Setengah ini kan kalau dibagi kan sisanya 1 jadinya, maka
hasilnya adalah 1111. Oh ya, ini maaf sebelumnya, ini kita cara penentuan hasilnya ini kita dari paling bawah, dari bawah ke atas. Jadi 111110 tambahin bawahnya 2 karena biner berbasis 2. Nah, kalau untuk membalikkannya lagi dari biner ke desimal itu kita perlu mengkalikannya. Misal nih kayak gini kan, 111111011101 itu ada berapa angka nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dia kita berarti dia nih untuk ininya nih rumusnya itu angka ini nih, angka depannya ini taruh sini, baru dikalikan 2 dipangkat n kurang 1. N itu adalah jumlah ininya nih, jumlah bilangan di sini tuh kan 11, berarti kurang 1 jadi 10. Nah begitu seterusnya nih, jadi dari 10 9 sampai angka terakhir itu jadi 2 pangkat 0 nanti terakhirnya. Dan akhirnya kita dapatlah 1 kali 2 pangkat 10 itu hasilnya 1024. Baru 1 kali 2 pangkat 9 itu 512. 1 kali 2 pangkat 8 itu 256. 1 kali 2 pangkat 7 128. 1 kali 2 pangkat 6 itu 64. 0 kali 2 pangkat 5 itu 0. 1 kali 2 pangkat 4 itu 16. 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. 0 kali 2 pangkat 1 itu 0. 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Ini kenapa 1? Itu karena 2 pangkat 0 sama 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Terus kita tambahkan hasilnya 2013 ditambah 2013, di sini tulis 10 itu karena basis dari desimal yaitu 10. Ini untuk yang bilangan bulat. Kalau bilangan pecahan ada lagi, dia rumusnya nggak terlalu jauh berbeda, hanya saja jika di bilangan bulat tadi itu dibagi, yang ini dikali. Jadi untuk penentuannya misalnya 0,2013. Nah, ini kita kali 2. Kali 2. Jadi pertama itu sebenarnya mencari nolnya dulu. Cari nolnya depan nih, nol depan koma. Itu cara-caranya sama kayak di yang sebelumnya. Sama kayak yang ini. Hanya saja karena ini 0 jika dibagi 2 pasti hasilnya 0. Jadi maka kita taruh depannya ini pasti 0. Misalnya dia 1 atau berapa, nanti bisa jadi 1 depannya. Nah, yang jelas untuk depan koma ini dia sama kayak sebelumnya. Tapi kalau misalnya untuk yang di belakang komanya, nah ini dikali. Cara mencari angkanya itu dari sini. Dikalikan 0,2013 dikalikan 2, itu kan hasilnya 0,4026. Nah, itu kita harus misahin gitu ya. Jadi ada bilangan bulat. Ini bilangan bulat ditambah 0,4026. Jadi itu yang di sini tuh harus selalu 0, pokoknya. Dan di sini harus selalu 0, jadi bilangan bulat sini tuh dia di ininya. Misalnya nih kayak gini ya. Ini kan yang inilah kan 0,8052 dikali 2. Pas hasilnya tuh seharusnya 1,6104. Jadi satunya kita pindah ke kiri, terus ditambah 0,6104. 0,6104 ini itu kan sisanya apa, bilang komanya itu kita taruh di sini. Jadi intinya kalau misalnya depan ini harus kita kasihkan dulu ke kiri kan dulu, baru tambah dengan 0, tuh. Dan untuk penghitungannya untuk penulisannya itu pertama tuh 0 pasti yang di depan bilang koma yang tadi. Kalau 0 ya Pak ya 0. Tapi kalau misalnya ada angka lain, entah mungkin tuh 10 atau 15, ya mungkin ini bisa berubah, bisa tidak 0. Bisa 1, bisa 1 atau 110. Yang jelas kalau untuk kita sesuaikan aja seperti yang buat tadi. Tapi karena di sini kita pakai 0, hasilnya akan jadi 0. Lalu penghitungannya
Kalau misalnya bilangan bulat tadi dari bawah ke atas, yang ini dari atas ke bawah. Jadi 0, 0, 1, 1 tambah 2 basisnya. Oh iya, untuk sebenarnya kalau untuk ini bilangan pecahan ini sebenarnya agak susah untuk menyamakannya. Misalnya dari desimal ke biner, biner ke desimalnya kayak gini kan beda. Itu sebenarnya bisa aja sama kalau ini tuh kita cari sampai akhir gitu, agak dipanjangin lagi. Hanya saja kalau misalnya kita pakai kemampuan hanya mengandalkan kemampuan otak, mungkin akan sedikit sulit. Jadi jika menggunakan kalkulator tidak masalah, tapi kalau misalnya untuk menggunakan otak ya saran saya sesuaikan dengan soal. Jika soalnya hanya 4 angka di belakang koma, kita pakai 4 angka di belakang koma. Sebenarnya ini bisa bebas ini sampai 5 angka belakang koma, 6 angka belakang koma, dan seterusnya. Lalu kita lanjut untuk biner ke desimalnya. Ini kita ambilin di sini tadi ya. Kita pindahin ke sini, 0,0011. Ini sama cara nyarinya. Nolnya ini depan koma nih, kita carinya kayak yang tadi, yang di bilangan bulat, yang depan komanya. Karena kita pakai 0 pasti hasilnya 0. Lalu untuk mencari belakangnya ini seperti yang tadi, hanya saja dia perpangkatannya yang berbeda. Kalau misalnya di bilangan bulat ini dia duanya itu 2 pangkat n kurang 1. Nah, kalau di ini dia ini 2 pangkat min 1 awalnya. Awal 2 pangkat min 1 sampai berapa angka di belakang koma. Misalnya ini kan kalau ini 4 berarti sampai min 4. Kalau misalnya 5 min 5, 6 min 6, dan seterusnya. Jadi karena kita pakai 4 angka aja, jadi kita sampai min 4 saja. Kita masukkanlah angka 0 yang belakang koma ini. Ada 0, 0, 1, 1 nih. 0, kita masukin dari depan juga ya. 0 kali 2 pangkat min 1 ditambah 0 kali 2 pangkat min 2 ditambah 1 kali 2 pangkat min 3. Lalu ada ditambah 1 kali 2 pangkat min 4. 0 kali 2 pangkat min 1 0, 0 kali 2 pangkat min 2 0. Nah, ini 1 kali 2 pangkat min 3 ini 2 pangkat min 3 ini kan 1 per 8. Kenapa 1 per 8? Kenapa 1 per 8? Karena ini kan min. Kalau pangkat itu, kalau angkanya min, dia akan jadi pecahan. Jadi 1 per berapa? Misalnya 1 pangkat 3 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 27 untuk menghilangkan minnya. Jadi ini 2 pangkat min 3 ini sama dengan 1 per 8. 1 per 8 itu kalau misalnya kita jadi bilang koma, bilang desimal, itu jadi 0,125. Lalu untuk 1 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 4. 2 pangkat min 4 ini sama dengan 1 per 16. Dan kalau dibagi kan 1 bagi 16 itu jadinya 0,0625. Lalu kita tambahkan 0 tambah 0 tambah 0,125 ditambah 0,0625. Hasilnya adalah 0,1875. Tambah tulisan 10 sini yang menandakan tuh basis biner, yaitu basis 10. Baiklah, selanjutnya adalah bilangan desimal ke oktal atau bilangan oktal ke desimal. Ini untuk rumusnya tidak jauh berbeda dari soal sebelumnya. Hanya saja kita menggunakan angka 8 di sini. Kenapa angka 8? Itu karena bilangan oktal itu bilangan yang berbasis pada 8 angka, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Jadi bisa kita lihat sini, di mana 2013 itu dibagi 8 bersisa 5. Sisa 5 kita dapat dari mana? Kan 2013 dibagi 8 tuh itu tuh 251, 625. Karena kita bulatkan ke bawah, jadinya 251 saja. Sementara untuk mencari sisa 5 ini,
ya 251 dikali 8 itu hasilnya 2008. Sehingga 13 dikurang 28 hasilnya 5. Dan terus seperti itu hingga ini. Kenapa ini ditaruh 3? Itu tuh karena ini sisanya kan 3 bagi 8 itu 8 kali berapa yang mendekati 3 itu kan hanya 0. Berarti 0 kita tulis itu 0. Jadi 0 kali 8 0, 3 dikurang ini begini saya tuliskan 8 dibagi 3 sama dengan 8 kita bagikan yang mendekati 3 itu adalah 0. Jadi 8 dikali 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga ketika dikurang 3 kurang 0 hasilnya 3. Dan sisa inilah yang kita ambil untuk di sini. Ini untuk sini nih. Dan untuk penulisan ini itu tuh sama kayak yang sebelumnya, kayak soal sebelumnya, itu dari bawah ke atas. Jadi 37 35 ditambah 8 sini sebagai tanda bahwasannya inilah bilang oktal. Lalu untuk ini, untuk kita ubah dari oktal ke desimal tuh sama juga kayak tadi, tetap ininya cuman ininya dia cuman yang ini nih 8 pangkat n kurang 1. N itu tetap ini jumlah angka di sini. Untuk 3-nya ini, untuk angka depan yang ini sesuai di sini dari depan. Misalnya 3 itu ini 7, 3 baru 8, baru 5. Jadi 3 kali 8 pangkat 3 itu 1536, 7 kali 8 pangkat 2 itu 448, 3 kali 8 pangkat 1 itu 24, ditambah 5 kali 8 pangkat 0, 5. Terus tambahkan hasilnya adalah 2013. Kita taruh angka 10 di sini. Itu sebagai penanda itu bilangan biner, bilangan desimal maaf. Lalu selanjutnya untuk soal pecahannya itu sama saja seperti sebelumnya. Kedepannya kita cari dulu seperti yang bilangan bulatnya. Lalu untuk bilangan komanya kita kali 8. Jadi 0,2013 dikali 8 tuh ada 1,6104. Kita pisahin yang angka bulat ditambah 0 komanya. Jadi angka 1 tambah 0,6104. Angka bulatnya ini kita pindahin ke sini, ke depan sini, baru kita kalikan lagi. Kalikan 4. Ya, ini kalikan 8 maksud saya. Ini sama dengan 4,8832. Kita pisahkan jadi hasil seperti ini. Dan bisa kita lihat dan seterusnya ini ya. Ini bebas, ini 0 berapa angka belang koma. Hanya saya menggunakan 3 angka belang koma. Jadi hasilnya adalah 0,147 tambah di sini sebagai penanda bahwasannya bilang oktal. Lalu untuk pindah dari oktal ke desimalnya masih sama kayak yang sebelumnya. Jadi pertama seperti biasa mencari angka di bilangan bulatnya dulu yang di depan koma ini. Kalau sudah dapat, kita masukkan rumusnya yang kayak bilang pecahan sebelumnya, yang mana kita menggunakan dari awalnya itu min 1. Misalnya kan kalau sebelumnya dia angka 2, ininya angka 2, hasilnya kita menggunakan 8 karena basis 8 kan. Jadi 8 pangkat min 1, 8 pangkat min 2, min 3 sampai seterusnya. Sesuaikan dengan jumlah angka kalian yang kalian pakai. Misalnya kalian menggunakan 3 kayak saya, kalian cukup sampai min 3 saja. 4 berarti sampai min 4, 5 sampai min 5 dan seterusnya. Jadi 1 kali pangkat 8 min 1 ini jadinya 1/8.
1/8 itu sama 0,125. Lalu ini 8 pangkat min 2 itu sama dengan 1/64. Lalu jadi 4 dikali 1/64 yang ini nih. 4 dikali 1/64. Jadinya hasilnya 0,0625. Lalu untuk kayak gini itu 8 pangkat min 3 itu sama dengan 1/512. Jadi 7 dikali 1/512 hasilnya adalah 0,0137. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,212. Kita kasih angka 10 sebagai penandanya. Baik, selanjutnya adalah bilangan desimal ke heksadesimal. Sama seperti sebelumnya, ini bilangan heksadesimal ini hanya saja karena bilangan heksadesimal dia berbasis 16 angka, yaitu angka 0 sampai 9 ditambah huruf A sampai F. Huruf A sampai F, maka jadinya angka bilangan yang berbasis pada 16 angka, sehingga di sini kita menggunakan angka 16. Untuk penulisannya itu kan 2013 dibagi 16, sisanya ini 13. Lalu 125 dibagi 16, sisa 13. Kenapa di sini ada DD? Itu sesuai ketentuannya. Jadi setelah angka 9 itu kan huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, kalian bisa cek di tabel yang sebelum saya kasih. Untuk angka 13 itu, jadi penghitungannya adalah huruf A itu adalah angka 10. Jadi dari A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan D itu 13. Jadi sebagai pengganti angka 13 inilah D. Itulah kenapa di sini adalah angka D. Lalu hasilnya adalah 7D seperti yang tadi kan, dari bawah ke atas 7DD tambah 16 di sininya sebagai basisnya. Lalu jika kita ingin membawa lagi dari heksadesimal ke desimal, sama aja seperti bilang bulat sebelumnya. Kita kalikan dengan ini tuh 16. Jadi pertama kayak gini kita lihat 7 kali 16 pangkat 2 dikali 16 pangkat 1 dikali 16 pangkat 0. Pertama-tama kita ubah dulu D-nya nih ke angka. Kan D tadi itu kan 13, maka kita masukkan sini 13. Di sini juga 13 kan. Maka itu hasilnya adalah 1792 ditambah 208 ditambah 13, sehingga hasilnya 2013. Selanjutnya untuk pecahannya sama saja seperti sebelumnya. Jika angka ini tuh lebih dari 9, misalnya kali 10 sampai 16, maksudnya 10 sampai 15, itu tuh pakai huruf dia. Jadi A nya 10 kan, misalnya nih hasilnya nih 10 nih seharusnya nih, misal 10. Kalau 10 maka sini akan berubah jadi A. Jadi ini bukan 3388, jadi 33A8 gitu. Untuk penulisnya masih sama dari atas ke bawah, cuman perbedaannya sini aja nih. Ini cuma dikalikan 16. Lalu untuk heksadesimal ke desimalnya masih sama juga, pakai min 1 saja, mengubah di sininya saja. Nih. Dan hasilnya 3 kali 16 pangkat min 1 itu 0,18675 ditambah 0,0117 ditambah 0,00195 tambah 0,00012. Hasilnya adalah 0,201127. Selanjutnya adalah soal keempat. Soal keempat ini kita ubah dari biner ke oktal. Nah, untuk biner ke oktal ini kita pertama itu harus membaginya menjadi 3 bagian. Maksud saya 3 angka per bagiannya. Jadi ini kan ada, dan kita tuh harus bagi 3 itu dari kanan dulu. Jadi pertama 1 0 1 baru
110 kan, ini 110, baru 111, 111, lalu di sini 11. Ini kan bisa 2 nih. Nah, terus gimana ini kan nggak ada nih kan, cuman 2 angka doang, maka depan kita tambah 0. Nah, jadi kalau misalnya dia kurang kan seharusnya harusnya 3 dia. 3 angka di sini kita tambahkan 0. Hasilnya adalah gini. Nah, untuk penghitungannya setnya itu dari yang kiri kita hitung. Jadi kan kita bagi ini, kita sebut set 1, ini set 1 jadinya, ini set 2, ini set 3, ini set 4. Nah, jadi set 1 nya adalah 0, 1, 1. Ini dari mana angka 3 ini? Itu dari tabel itu ada juga, sudah ada di tabel yang tadi saya ini kan. Mungkin nanti bakalan ada saya tempel di sini. Lalu untuk set 2 nya 111 itu alat angka 7, lalu 011 itu angka 3 lagi, dan 101 itu sama dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 3735. Kalau untuk biner koktal ini yang penting adalah hafal di tabel yang saya berikan sebelumnya. Dan kita jangan lupa tambahkan angka 8 tuh sebagai pemberitahuan basis angkanya, basis bilangannya. Lalu untuk oktal ke biner nggak jauh beda, kita bagikan aja nih angkanya, kita pisah-pisahkan nih. Satu ini 3, 7, 3, 5, kita pisahkan nih. Jadi ada set 1 nya ada 3, set 2 nya 7, set 3 nya 3, set 4 nya 5. Set 3 itu kan 0,11, 111, 011, 101. Hasilnya adalah ini nih, dari atas kita tulisnya, dari set 1 sampai set 4 kita tulis, nggak dari bawah. Nah, ini adalah kita mengubah dari biner ke heksadesimal. Kalau dari biner ke heksadesimal nggak jauh beda dari biner ke oktal. Hanya saja kalau heksadesimal tuh dia pembagiannya 16, pembagiannya 4. Jika tadi dia pembagiannya 3 angka, kalau ini bagiannya 4 angka. Sama seperti sebelumnya, kita ambil angka tuh dari kanan, jadi dari kanan kiri. Ambilnya 4, 1011, baru 4 lagi sini, 1101, baru kita ambil sini lagi 111, baru karena dia kurang 1 angka kita tambah 0 depannya, ini tambah 0. Oke, kita buatlah sini set satunya berapa. Ini masih ikutin rumus yang tadi. Kalau maksudnya tabel yang tadi nanti akan dibantu juga, nanti akan saya tunjukkan juga di tabelnya di sini. Lalu 0111 itu sama dengan 7, lalu 1101 sama dengan D itu 13. Lalu 1101 itu sama dengan D lagi, jadi 7DD, ada 16 sebagai penanda bilangan binernya, bilangan heksadesimal maksud saya. Lalu untuk mengubah heksadesimal ke binernya sama aja seperti sebelumnya. Ini 7DD ini kita bagi, kita pecah. Jadi 7 ada D, ada D. Jadi set satunya 7 itu kan 0111, D-nya 1101, 1101. Hasilnya kita hitung dari atas ke bawah. Jadi seperti ini. Tambah angka 2 sebagai penanda bilangan biner. Lalu untuk soal ke-6, ini okta ke heksadesimal. Ini nggak ada kalau dari oktal ke langsung ke heksadesimal. Jadi
Caranya itu adalah kita ubah dulu dari oktal ke biner, baru dari biner ke heksadesimal. Dari oktal ke biner tuh misal nih kan 3735 nih, nah 3735 kita pakai contoh sebelumnya 3735. Jadi kita bagi kayak tadi tuh, di 3-nya dibagi, 7-nya dibagi 3, 5, 1, 3, 3, 7, 5. Baru kita masukkan 011, 111, 101, tambah angka 2 sebagai basisnya, basis biner. Jadi baru dari biner kita ubahlah ke heksadesimal. Cara ngubah ke heksadesimal tuh ya itu dari kanan kita bagi 4 angka. Jadi bagi 4 angka, ini bagi 4 angka. Dan kita lihat hasilnya 7DD dengan basis 16 yang menandakan itu bilangan heksadesimal. Dari untuk heksadesimal ke oktal itu sama, nggak bisa juga langsung, harus dari biner dulu. Jadi kita ubah dulu kan ke biner kan, 7DD itu kita bagikan di 7, ada D, ada D. Jadi 7 itu 0111, D itu 1101, dan D lagi 1101. Hasilnya ini tambahin basisnya, basis 2 sebagai basis bilangan biner. Untuk bilangan biner ke oktalnya kita bagikan 3 kayak sebelumnya. Jadi bagi 3 dari kanan ya, bagi 3. Dan hasil nanti ketemulah 3735. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.